Oke, lanjut bahas custom ROM lagi. Kali ini saya mau bahas custom ROM Cherries OS Android 14 untuk HP Pocophone F1. Kita akan lihat sebagus apa custom ROM ini, apakah cocok untuk gaming, apakah baterainya awet, dan apakah cocok untuk dipakai harian. Nggak cuman itu aja, seperti biasa saya juga akan jelaskan cara pemasangannya. Custom ROM Cherries OS untuk HP Pocophone F1 ini basisnya Android 14 dengan security patch bulan Mei 2024. Seperti biasa untuk review ini saya tidak ganti kernel dan HP-nya juga tidak di-root. Tujuannya untuk mengetahui performa asli custom ROM ini. Ngomongin soal performa di Antutu benchmark, skornya lumayan tinggi yaitu 467.656. Angka ini lebih tinggi dibanding custom ROM Poco OS standar 14031 yang dulu pernah saya review. Kemudian di Geekbench 6 untuk CPU benchmarknya single core 553 dan multicore 2028. Untuk single core-nya ini lebih rendah dari Pixel OS, tapi multicore-nya lebih tinggi dibanding Pixel OS yang sebelumnya saya review. Untuk performa gamingnya sendiri sangat bagus. Saya tes dengan game Mobile Legends, settingan frame rate tinggi dan grafis juga tinggi. Gamenya lancar, nggak ada masalah, dan HP-nya juga nggak terlalu panas. Kemudian saya tes main emulator PS2 dengan Aether SX2. Gamenya Resident Evil 4, lancar jaya walaupun resolusinya dinaikkan sampai 3 kali. Di resolusi 3 kali ini grafiknya bagus banget. Lalu di game Gran Turismo 4 juga sama, gamenya lancar jaya, tapi untuk game ini resolusinya cuma bisa dinaikkan ke 2,75 kali. Kalau dinaikkan ke 3 kali, audionya jadi stuttering. Nah, uniknya waktu main Gran Turismo 4 ini, HP-nya tiba-tiba jadi panas dan otomatis mati sendiri. Jadi custom ROM ini bisa mendeteksi panas dan otomatis mati ketika HP-nya terlalu panas. Dari segi tampilan, Cherries OS ini punya tampilan yang agak beda dengan custom ROM AOSP yang lainnya. Mulai dari wallpaper bawaannya aja udah beda. Kalau custom ROM yang lain, wallpapernya biasanya berupa gambar abstrak. Sedangkan Cherries OS ini lebih menarik wallpapernya. Kemudian di halaman home ini ada fitur yang unik, di mana icon yang ada buletannya ini berubah-ubah sesuai dengan aplikasi yang terakhir dibuka. Jadi misalkan saya baru aja buka Instagram, jadinya icon Instagram. Kalau habis buka WhatsApp, jadinya icon WhatsApp. Jadi aplikasi yang terakhir dibuka akan muncul di sini. Kemudian kalau kita buka setting atau setelan, tampilannya beda banget dengan custom ROM lainnya. Masing-masing menu di setelan ini punya animasi yang beda-beda, jadi kita nggak dibuat bosan dengan tampilannya. Custom ROM ini punya setelan khusus di mana kita bisa mengubah tema, tombol, animasi, layar kunci, dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik ada di bagian lain-lain. Di sini ada menu spoofing. Di dalamnya ada macam-macam spoofing yang bisa kita lakukan. Spoofing untuk Google Play Integrity, menyamarkan HP sebagai Google Pixel 8 Pro, penyimpanan foto unlimited, unlock FPS tinggi di game, lalu ada juga Netflix dan Snapchat spoofing. Fitur spoofing semacam ini juga ada di custom ROM CR Droid dan Evolution X, tapi nggak selengkap ini. Kemudian aplikasi kamera bawaannya bentuknya mirip dengan kamera bawaan di MIUI. Ada mode malam, slow motion, time lapse, dan lain sebagainya. Tapi penyakitnya masih sama dengan kamera bawaan Pixel OS, di mana mode malamnya nggak ada bedanya dengan mode biasa. Kayaknya memang mode malamnya ini nggak berfungsi. Kemudian untuk perekaman videonya bisa stabil di resolusi 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Custom ROM Cherries OS ini support bahasa Indonesia, jadi buat yang nggak bisa bahasa Inggris bisa gunakan bahasa Indonesia. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesianya ini agak ngebug. Jadi sebagian menu di custom ROM ini masih dalam bahasa Inggris,
Inggris, walaupun saya sudah pilih bahasa Indonesia sebagai bahasa sistem. Kemudian custom ROM ini juga support fast charging, waktu ngecas ada tulisannya mengisi daya dengan cepat. Informasi tentang pengecasannya ditampilkan dengan lengkap di bagian lock screen. Kemudian untuk paket datanya berjalan dengan lancar, sinyalnya bagus, saya tes dengan kartu XL dan Bayu nggak ada masalah. Lalu untuk Google Play Integrity API Checker-nya, custom ROM ini hanya centang 1 di basic integrity saja. Walaupun cuma centang 1, tapi waktu buka WhatsApp aman-aman aja, nggak ada peringatan sama sekali. Begitu juga dengan aplikasi e-banking, contohnya Mandiri Livin, bisa digunakan di custom ROM ini. Jadi aplikasi e-banking bisa dipakai di custom ROM ini, yang penting HP-nya jangan di root. Kemudian untuk bug-nya, saya baru menemukan 2 bug, yaitu bug di kameranya, di mana mode malamnya nggak ada bedanya dengan mode biasa. Jadi seolah-olah mode malamnya ini nggak berfungsi. Bug yang kedua, di beberapa menu belum ditranslate dengan sempurna, masih ada bagian yang pakai bahasa Inggris padahal saya sudah gunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelemahan lainnya, custom ROM ini sangat jarang mendapatkan update software. Pada waktu video ini dibuat, updatean paling baru tanggal 9 Mei 2024. Jadi bisa dibilang update softwarenya sangat lambat atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi walaupun begitu, Cherish OS ini adalah custom ROM yang sangat bagus, performanya mantap, tampilannya bagus, beda dengan custom ROM yang lainnya. Dan custom ROM ini juga punya fitur-fitur yang cukup unik. Buat pengguna Pocophone F1 yang lebih mementingkan performa tanpa perlu oprek sana-sini, wajib nyobain custom ROM ini. Buat gaming oke, dipakai harian juga mantap. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya. Sebelumnya pastikan HP-nya sudah unlock bootloader dan install TWRP. Buat yang belum UBL dan install TWRP, cek video tutorialnya di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Kemudian pastikan data-data di HP sudah dipindahkan ke tempat lain, karena di sini kita akan melakukan format data, jadi data-datanya pasti terhapus. Untuk tutorial kali ini saya akan gunakan micro SD. Jadi file custom ROM-nya sudah saya masukkan ke micro SD. Sebetulnya menggunakan flash disk dan micro SD itu sama aja, cuman beda satu langkah. Tapi karena masih banyak yang nggak paham, jadi kali ini saya kasih contoh install custom ROM menggunakan micro SD. Posisi HP-nya sudah masuk di TWRP. Saran saya gunakan TWRP yang sama dengan TWRP yang saya pakai ini. Link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, langkah pertama kita pilih wipe, kemudian advance wipe, lalu centang Dalvik, cache, sistem ext, vendor, dan juga data. Kemudian swipe to wipe. Lalu kembali ke home. Kemudian pilih reboot. Lalu pilih recovery. Kemudian swipe to reboot. Tunggu sampai HP-nya booting dan kembali ke TWRP. Oke, kita sudah balik di TWRP. Kemudian pilih wipe. Lalu format data. Ketik yes. Lalu centang. Kemudian kembali ke home. Lalu pilih install. Lalu select storage. Karena saya pakai micro SD, saya pilih micro SD. Buat yang pakai flash disk, pilih yang USB OTG. Bedanya cuma di situ aja. Lalu OK. Kemudian pilih file custom ROM-nya, yaitu Cherish OS 5.5 Pocophone F1. Lalu swipe to confirm flash. Tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Kalau sudah selesai, pilih Reboot System. Tunggu sampai proses bootingnya selesai. Proses booting pertama kali setelah flash custom ROM biasanya makan waktu yang agak lama. Jadi sabar aja. Kalau misalkan mentok di logo, bisa coba tekan tombol power agak lama sampai HP-nya rebooting.
Kemudian kita bisa setup HP-nya. Dan ini dia custom ROM Cherries OS berhasil diinstal di HP Pocophone F1. Sampai di sini HP-nya bisa langsung digunakan. Oh ya, Cherries OS ini belum include web browser, jadi silakan install Google Chrome atau browser yang lain. Oke, itu dia tadi custom ROM Cherries OS untuk HP Pocophone F1. Kalau masih ada yang nggak jelas, komen aja di bawah. Dan buat yang mau nyobain custom ROM ini, bahan-bahannya ada di deskripsi video ini. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.